Ya, atau sebenarnya ya mungkin setengah-setengah ya. Apakah mau kalau dipanggil kata yang terhormat setengah hafal Al-Quran? Maunya ya. Iya, pokoknya hafal jangan setengah-setengah gitu. Karena prakteknya setengah-setengah ya kapal aja, bukan setengah hafal Al-Quran ya. Iya. Ya, dan banyak guru-guru zaman dahulu itu memantapkan ini bahwa Allah mencintai orang yang melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, sampai murid-muridnya itu disuruh riyadhah, ya mujahadah, puasa maupun tasbih seterusnya, seperti halnya Imam Hasim yang pernah berguru kepada 70 guru Al-Quran dan mereka menyempurnakan. Nah ini bukannya saya meremehkan guru lah, tapi masing-masing punya kelebihannya sendiri ya. Mungkin ada yang dari guru si A itu dapat penguatan tahfidnya, dari guru si B penguatan tajwidnya, dari guru si C lagunya ya, mungkin juga bimbingan-bimbingan lain yang bermanfaat baginya ya. Karena itu maka saya tidak berarti segalanya saya bisa sampaikan, tapi apa yang mungkin bisa menambahkan saja. Kemudian ada hadis Nabi, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah itu mencintai urusan-urusan tingkat tinggi ya. Wa yakrahu safsafahat wa safasifahat. Allah tidak senang dengan yang remeh-remeh gitu ya. Jadi yang Al-Quran level tinggi lah gitu ya. Itu disenangi oleh Allah, bukan ingin mengungguli orang ya, tapi dipilih oleh Allah sendiri karena usaha kita ya. Ada guru saya pernah mengatakan, kerjakanlah urusan-urusan yang besar-besar, termasuk menghafal Al-Quran urusan besar ya, bukan sepele ya. Ya, untuk menjadi hafid Al-Quran itu urusan besar ini ya, karena Rasulullah sudah menyebutnya sampai dengan kata-kata Bapak Istadul jadi nubuah ya, sudah sederajat dengan para nabi, dengan kata-kata hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah ya, dengan mengatakan bahwa asrafu ummati hamalatul Quran, orang-orang yang mulia di umatku adalah para penghafal. Banyak sekali ya. Ini jadi urusan besar kita ini ya. Dan apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran mesti menjadi mulia asal diurus dengan sungguh-sungguh. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia dan dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya ya. Ya. Kalau tidak bisa mengurus sesuatu yang besar-besar, urusilah atau usahakanlah usaha-usaha kecil dengan cara yang besar, dengan cara besar yang bisa Anda lakukan ya. Umpamanya gurunya tidak menyuruh kamu puasa ya, kamu puasa ya. Gurunya menyuruh sudah sehari 5 juz atau 3 juz, tapi kan baca 10 juz ya, kan itu kan mengurusi dengan cara yang besar-besaran ya. Kemudian orang itu akan bersungguh-sungguh pertama apabila punya cita-cita ya. Kalau nggak punya cita-cita ya mau males gitu ya. Macam-macam anak musabaqah itu ada kalanya ya seperti dipaksa oleh gurunya gitu. Sudah ikut saja lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu seenaknya ya. Iya. Ada kalanya coba-coba, cari pengalaman gitu saja. Bagaimana caranya bersungguh-sungguh ya? Ya ikutilah dan bercita-cita untuk sebagai juara. Kadang-kadang orang malu kalau malu saya, ya. Sampai mencari doa fikih bagi doakan saya juara itu malu gitu ya. Ya, jangan malu ya. Ada cara untuk tetap bagus, yaitu saya ingin menggembirakan guru saya. Seperti dari usul itu saya dulu ya, itu juara. Katanya saya memang dari awal ingin juara, tapi bukan bahkan diri saya sendiri. Saya ingin membanggakan atau menyenangkan guru saya atau orang tua saya. Itu bagus ya. Dan
orang yang pernah juara berbeda dengan yang tidak pernah. Seperti saya, seandainya tidak pernah juara, mungkin saya sudah lupa dengan hafalan saya. Tapi kalau sudah disebut-sebut sebagai juara itu nasional. Ya, naudzubillah jangan sampai lupa ya, memaksa-maksa diri ya. Ya. Orang yang sudah lancar bacaannya, menjadi kiai itu berani disemak oleh santrinya. Ada nggak kiai nggak berani disemak? Santrinya banyak. Lebih grogi disemak santri daripada santri disemak gurunya gitu ya. Iya, saya berani disemak imami apa gitu ya. Kenapa ya? Alhamdulillah berkat dulu bersungguh-sungguh akhirnya berhasil. Dan banyak sekali orang yang ketika pembinaan itu satu tidak bisa, tapi dia sungguh-sungguh ya. Seperti yang bersama saya ke Saudi dulu ya. Itu ketika pembinaan nyantol terus seperti pasangan sebaiknya saya pikirin lah gitu ya, kayak gini ya. Sebetulnya di sana mulus terus tidak ada salah sama sekali. Ya, karena dia sungguh-sungguh ya. Allah memberikan ketika dibutuhkan, ketika diminta berikan. Dan adalah kita yakin bahwa kita bisa. Jadi Allah menjamin bahwa yasarna Al-Quran dan dzikri fahal min muddakir, umum bukan hanya orang Arab ya. Terbukti parit-parit harus sampai di Indonesia ini berkali-kali bisa mengalahkan orang-orang Arab gitu ya. Ya, termasuk saya walaupun dulu juara 2 di atasnya Saudi kemudian saya ya, tapi peserta yang Arab-Arab ya banyak gitu ya. Dan saya pernah dipercayai ikut mengajar di Masjidil Haram. Setelah kok kelihatan baik, suruh mengajar. Seandainya saya tidak tergesa-gesa, saya mungkin selamanya di sana gitu ya. Dipercayai. Sudah jadi imam di Makkah, sudah pernah. Tidak di Masjidil Haram, di Masjidil Haram juga pernah, tapi bersama kawan-kawan saja. Karena ketinggalan. Saya imam di sana. Ya. Di Syria juga selama 4 tahun selalu jadi imam Ramadan. Ya, pernah jadi imam di Belanda juga dan sebagainya. Bisa ya. Dan hari-hari ini negara-negara Arab yang membutuhkan imam dari Indonesia. Guru saya di Syria pernah mengatakan orang-orang Arab di negara-negara penduduk ya, kalau menjadi imam itu kalau bisa orang Mesir, kalau enggak ya orang-orang Asia Tenggara khususnya Indonesia ya. Bisa itu di samping bacaannya, akhlaknya, istiqomahnya tidak kemana-mana. Sehingga lagi ya, akan ada negara yang pernah meminta imam sebanyak 100 imam dari Indonesia ya. Kita bisa. Saya pun punya murid yang sekarang ini sudah jadi juri ya Jawa Timur, pada musim Ustaz dari itu saya. Dan ketika saya kirim ke Syria, di sana ada musabaqah Al-Quran tingkat internasional tapi antar mahasiswa. Peserta musabaqahnya 80 atau berapa, pokoknya katakanlah 100. Dia tampil nomor 20. Begitu dia turun langsung dipeluk oleh ketua dewan hakim. Antul Faiz, kamu juaranya, kamu juaranya. Sudah yakin nggak ada yang seperti itu. Ya. Jadi bisa, insya Allah bisa ya. Asal dicoba dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang perlu diketahui bahwa musabaqah hafalan Al-Quran ini ya sejak dari dulu sebetulnya ya. Sejak dari dulu itu ada tahfidz, ada tajwid, ada lagi fasohah. Yang tajwid sudah maklum. Fasohah itu isinya apa? Fasohah itu ya ada lafaz tidak, ya ada suara dalam lagu. Kalau adab seperti mencium Quran dan ada nilainya itu sudah ya, bukan suara dalam merangkak itu biar nilainya.
tapi sekarang nggak dipakai ya. Apa juga kemudian tartilnya ya masuk di situ. Kan kadang kan nggak terasa. Disuruh baca tartil ternyata agak-agak cepat gitu ya. Ya, sehingga nggak terasa perasaannya seperti orang naik mobil gitu ya. Jangan cepat. Sudah ini kan pelan. Tapi orang lain masih cepat ini. Oh lihat itu sudah disalip-salip orang itu sekolahnya. Baca Al-Quran juga banyak begitu tak terasa ya. Karena itu pastikan Anda itu sudah tartilnya sudah standar tartil musyawarah atau tidak. Ya, oleh Arab belum ya. Ya di sini perlu juga sering nyemak gitu ya. Ternyata ibtidanya pas. Orang-orang makanya juga pas. Jadi saya sudah seperti itu. Nah, sekarang ini musyawarah di tingkat provinsi, belum sampai ke nasional, baru di provinsi. Ini yang mulus sudah banyak ya, mungkin sampai 10 anak mulus atau 5 mulus gitu ya. Nah kalau dulu itu kan asal nggak nyantol udah menang ini ya, asal kena tet lah sudah untuk lagi sudah karena ya. Nah, sekarang tidak ya, mau jualannya kita jualnya cuma 3 atau 6, yang mulus 10 ya. Nah, yang dipertandingkan apa? Tajwid ya. Nah, kalau tajwid sudah banyak mulus juga sekarang ini. Udah banyak, saya juga sebagai juri tajwid kadang-kadang kok nggak ada kerjaan gitu. Bacaannya sudah bagus semuanya. Sebagai polisi itu lapor oleh apa yang saya salahkan ini ya gitu ya. Akhirnya ke Fasohah. Fasohah itu biasanya kalau wakaf itu tidak untuk hafid, itu kan tergantung menghafalnya dulu. Kalau menghafalnya wakafnya betul ya, biasanya betul terus. Beda dengan qari ya, kadang-kadang nggak terasa nafasnya sudah habis, sehingga berhenti tidak pada tempatnya. Oleh karena itu maka sampai juga perlu untuk meneliti ulang. Jadi sesekali itu binazar dilihat, astagfirullahaladzim, kok di sini kok wakaf ya, padahal nggak boleh wakaf ya. Harus ada seperti itu ya. Untuk kemarin kan hadir pembina dari nasional ke pembinaan calon kafilah seleksi nasional Jawa Timur di Malang itu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang di luar dugaan saya ya. Di antaranya adalah kalau dulu kesalahan tajwid di satu hukum, katakanlah di satu huruf, selalu kalau membaca dot itu selalu salah namanya, baca salah, baca lagi salah. Cuma sekali aja, sudah nggak dikurangi lagi. Nah, 3 kali kok 4 dikurangi lagi gitu ya. Sekarang tidak habis, setiap salah dikurangi, setiap salah dikurangi. Oleh karena itu siapa saja yang punya pembawaan suka salah gitu ya, kan ada murid itu ya, baca hak itu seperti hak, Bismillahirrahmanirrahim, bukan him gitu ya, diingatkan oleh guru him, bisa Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau sudah dilepas kembali lagi rahim gitu ya, berarti punya pembawaan itu diingat-ingat, jangan sampai dibiarkan, harus sembuh ya, penyakitnya harus sembuh. Masa ada lahum ajruhum in tarabbihim lahum ajruhum in tarabbihim wa khaufun alaihim. Mestinya sekali diberitahu hak itu bukan begitu, harus termasuk, harus ada angin yang banyak itu dipegang, diingat saja. Ini penyakit saya di sini ya. Soalnya kalau tidak, karena ada satu ayat yang haknya banyak seperti lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum. Ya, dan jurinya tidak mengingatkan, cuma mengurangi saja ya. Mendingan kalau diingatkan, haknya awas. Tidak diingatkan, tapi terus lahum salah lagi, ajruhum salah lagi, inda rabbihim salah lagi. Ya.
nanti akan saya jelaskan masalah-masalah tajwid dulu. Setelah itu nanti ketika kita sudah mulai pembinaan, nanti siapa tahu kalau sampai itu bisa kalau per huruf, tapi kalau sudah masuk kalimat nggak bisa ya. Kan banyak orang ya, dia jadi hahiyahubah sudah, hahihubah sudah bisa, huha. Tapi setelah masuk Al-Quran, ya nggak bisa namanya apa? Kalau kabur gitu ya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah setiap huruf menuntut ya, baknya minta dibaca betul, sinnya minta dibaca betul, haknya minta dibaca betul, semuanya minta betul. Itu memperhatikan ini nggak teringat, karena ini nggak benar dan sebagainya. Sampai matan juga begitu. Ini sudah kurang, ini kurang dan sebagainya. Jadi usahakan selama ada pembinaan sampai ditegur, rasakan bahwa kesalahan sampai itu sudah berupa pembawaan. Rupanya saya memang selalu begitu kalau baca, dibetulkan ya. Dan yang kedua, saya mungkin bisa memastikan bahwa di profesi nanti soalnya itu masih terus menggunakan acak komputer gitu ya. Nah kemarin itu karena acaknya bukan acak makro, tapi acak ayat ya, sehingga banyak terulang-ulang. Kemudian sudah keluar lagi. Kalau tidak kemarin ayat 1 keluar, sekarang ayat bawahnya gitu aja. Sampai ada soal itu, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mana ini? Berarti kan di awal Baqarah ya, dia tidak mengira sama sekali kalau akan ada soal dari situ, gitu ya. Ini namanya sahal mumtani ya. Mudah tapi menjadi sulit, kenapa? Dia tidak mengira. Soal dari Yasin itu kan seperti itu. Nah, sekarang ini berubah menjadi apa? Ajak makro. Jadi makronya dibuat jadi apa? Jadi sudah diramu gitu ya. Nanti tidak diundi dengan apa undian makro, tidak ya, acak di komputer. Oleh karena itu mungkin tidak selalu ayatnya itu dipilih-pilih oleh Dewan Hakim, ayat yang kan dulu kan diramu ayat yang biasa-biasa satu, kemudian ayat yang apa kita satukan satu dan ini ya, kemudian awal surat, kemudian sekarang sudah ada ya. Jadi supaya dihafal secara jangan fokus hanya ke ayat mutasyabihat saja ya. Itu satu, itu apa itu coba itu diperhatikan. Kemudian di antaranya yang perlu diperhatikan adalah lagu. Sekarang sudah Masya Allah hafal Quran harus bisa lagu ya. Awal-awalnya Jawa Timur tidak memperhatikan. Jawa Timur itu pokoknya satu aja lagunya asal bagus gitu aja ya. Muhammad Al-Bukhari atau siapa gitu. Selama itu begitu. Tapi akhirnya sering kita dapat bocoran dari Hakim Nasional. Itu kemarin bagus, cuma lagunya cuma satu ya. Wah, akhirnya harus bisa banyak lagu gitu ya. Nah, kemarin pembina nasional yang kita datangkan itu setelah kita tampilkan anak-anak yang mengaku cuma bisa 2 lagu. Nanti soalnya kan 4 bukan 5 ya, tapi lebih panjang. Ya, lebih panjang. Panjangnya sampai sebenarnya kalau mengikuti pendidikan nasional sampai 2 halaman untuk beberapa satu soal, tapi sama Jawa Timur tidak pakai. Dan sekolahnya kita hitung-hitung saja kira-kira kesepakatan dengan segini saja soalnya itu. Kalau Anda punya 2 lagu, sebaiknya itu dibuat selang-seling. Nanti terkesan seperti lagunya banyak, gitu ya. Pertama Ros, kemudian Soba, kembali Ros lagi, Soba lagi. Ya. Itu dengan dia mampu awalnya Ros, soal berikutnya Soba itu pindahnya itu bisa, berarti anaknya bisa. Kadang-kadang kan nggak bisa ya. Ya pindahnya dari lagu-lagu kan sulit kalau nggak ahli.
Tapi itu masih juga selera-selera juga. Ya. Nah, sekarang saya coba menyampaikan hal-hal yang penting diperhatikan dalam masalah tajwid.